Kita semua orang-orang Indonesia tidak kacang lupa kulit. Amin. Kita ada di negeri orang tapi hati kita ada di Indonesia. Hati kita rindu bangsa kita dipulihkan. Dan juga orang-orang Indonesia yang ada di Amerika kalau menyaksikan ini, bahwa dari LA ada satu gereja yang kami berharap Tuhan pakai menularkan semangat luar biasa, semangat kemerdekaan bagi seluruh orang Indonesia yang ada di Amerika, dan pengaruh itu akan berkelanjutan kepada orang lain yang ada di bangsa ini. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa suasana ibadah kita pada hari ini, malam ini, waktu Amerika sungguh luar biasa, mendatangkan sukacita dan semangat yang luar biasa bagi kita semua yang mengikuti ibadah ini dengan rasa lapar dan haus. Amin. Kalau orang tidak memiliki rasa lapar, haus dan rindu, mungkin dia lihat seperti biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang dijamah Tuhan, dituntun Tuhan, dituntun Roh Kudus, dia tahu dalam hadirat Allah ada kuasa Tuhan, akan ada pekerjaan Roh yang akan memulihkan setiap hati yang hadir saat ini. Terima kasih banyak Bapak Gembala, Bapak Daniel Panggo, Ibu dan semua tim FOG. Setiap kali saya datang Amerika, dan ini kali kelima, saya selalu dapat kesempatan di gereja ini. Ini saya percaya karena kemurahan Tuhan semata-mata. Nah, untuk tidak membuang waktu kita, mari kita buka firman Allah dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-36. Yohanes pasal 8 ayat 36. Ada satu ayat sebagai nats pembuka, dan saya rindu kita semua jemaat Tuhan membaca sama-sama ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya waktu datang di sini saya lihat, wah, nuansa merah putih berarti ada sangkut pautnya dengan peringatan atau penyambutan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, di mana kita semua orang-orang Indonesia tidak kacang lupa kulit. Amin. Kita ada di negeri orang tapi hati kita ada di Indonesia. Hati kita rindu bangsa kita dipulihkan. Dan juga orang-orang Indonesia yang ada di Amerika kalau menyaksikan ini, bahwa dari LA ada satu gereja yang kami berharap Tuhan pakai menularkan semangat luar biasa, semangat kemerdekaan bagi seluruh orang Indonesia yang ada di Amerika, dan pengaruh itu akan berkelanjutan kepada orang lain yang ada di bangsa ini. Saya akan menyoroti tema kemerdekaan Kristen menurut Yohanes pasal 8 ayat 36. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu jemaat mempelajari teks ini, latar belakang dari Yohanes 8 ayat 36 ini menarik, bahwa pada saat itu ada orang-orang Yahudi yang kemudian percaya kepada Yesus. Dan setelah mereka percaya kepada Yesus, ada pengajaran lanjutan. Dan memang seperti itu Bapak Ibu jemaat. Semua orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sepanjang dia belum meninggal, maka dia akan dibimbing, diarahkan terus menerus berkelanjutan, supaya dari start dia menerima Tuhan, dia akan mengalami pertumbuhan iman yang lebih lagi. Makanya ketika mereka percaya Yesus, Yesus bilang, kalau orang tinggal di dalam firman, firman tinggal di dalam dia, dia adalah benar-benar muridku. Kalau kamu mendengar kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ini ada trouble di sini. Ketika mendengarkan akan memerdekakan kamu yang ada di ayat 32 dari Yohanes 8 ini, konteks sebelumnya di ayat 32 ayat ini berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Tapi ternyata orang Yahudi yang sudah percaya ini kemudian protes Tuhan Yesus. Merdeka apa yang kamu maksud? Kami bukan orang yang diperbudak oleh siapa-siapa. Kami orang merdeka, kami keturunan Abraham. Jadi mereka tersinggung dengan apa yang Yesus sampaikan berkaitan dengan kemerdekaan yang sejati. Ayat 33, ini kelihatan di sini. 33 dikatakan, saudara-saudara, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Jadi mereka sudah percaya, tapi mereka tidak setuju ketika Yesus melanjutkan pengajaran, dan pengajaran ini berkaitan dengan topik kemerdekaan. Orang Yahudi ini memang secara kebangsaan sombong, secara agamawi pun sombong. Mereka terlalu percaya kepada diri mereka, padahal kepercayaan mereka ini kepercayaan yang palsu. Kenapa saya bilang palsu? Ini bangsa tidak tahu diri. Mereka bilang, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kata siapa? Hanya mau menolak pengajaran Yesus, mereka lupa sejarah. Bukankah bangsa ini dijajah dari tangan ke tangan? Lepas dari Mesir, Babel sambut. Lepas dari Babel, Asyur, Media, Persia, Yunani. Dan di zaman Yesus khotbah ini, mereka sedang diperbudak oleh Romawi. Tapi bisa-bisanya mereka berkata, kami tidak pernah jadi hamba siapapun. Ini kan dari tangan ke tangan. Diperbudak. Ada banyak orang, saudara-saudara, kenapa bisa seperti ini? Jawabannya, karena mereka dikuasai oleh dosa. Makanya ketika mereka jawab begini, ayat 34. Yesus berkata, 34, perhatikan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yesus sedang menjelaskan satu penjajahan yang jauh lebih hebat dari Mesir, Media, Persia, Yunani atau Romawi. Ada satu penjajahan yang bernama penjajahan dosa. Dan ketika orang dijajah oleh dosa, orang jadi tidak tahu diri. Yang berdosa, yang salah pun dianggap dirinya begitu bijak, dirinya begitu pintar, dirinya begitu hebat, sehingga yang gelap dia anggap terang, yang jahat dia anggap baik, yang pahit dia anggap manis. Fenomena ini juga ada di zaman Yesaya, ketika Yesaya melayani bangsa ini. Dalam Yesaya pasal 5 ayat 20, Yesaya 5 ayat 20 dikatakan demikian. Gereja ini kayaknya tambah canggih. Saya sudah dekat-dekat dengan matahari. Mari kita lihat, saudara-saudara. Soalnya di gereja tempat saya tidak ada begini. Makanya saya udah lihat-lihat, ini harus pulang, harus bikin dulu ya. Ini tidak apa-apa. Oh, kasih kurang sedikit lebih baik ya. Ini di media bagus loh. Ini kalau di live YouTube ini keren. Lightingnya keren banget. Kalau saya punya tuh kok muka biru semua. Tidak apa-apa, kita belajar ya. Tidak apa-apa ya. Itulah tubuh Kristus ya. Banyak orang yang nonton live saya, mereka bilang, Pak kenapa muka kayak hitam sebelah? Saya bilang itu memang ada penemuan baru. Padahal bukan penemuan baru. Cara atur lightingnya yang belum bagus ya. Biar teman-teman di daerah saya kalau dengar tolong pikirkan itu ya. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Orang kalau dijajah dosa, dia sudah tidak tahu mana hitam, mana putih, mana gelap, mana terang, mana pahit, mana manis, mana kotor, mana bersih. Dia sudah tidak tahu lagi. Dan pernah di zaman Yesaya, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Tapi dalam kondisi seperti ini pun tetap merasa diri pintar. Ayat 21, perhatikan, inilah kesombongan orang Yahudi. Ayat 21 dikatakan, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Padahal mereka ini bukan pintar
apa, tetapi Tuhan mau kritisi mereka melalui ayat-ayat ini. Kamu ini pintar berbuat jahat, bukan pintar berbuat baik. Ini zaman Yesaya, zaman Yeremia, teguran yang sama diberikan. Yeremia pasal 4 ayat 22. Yeremia 4 ayat 22, firman Allah berkata demikian, sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka apa? Pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Tapi tetap anggap diri pintar. Seolah-olah Tuhan mau bilang, lu ini pintar apa? Hah? Yang kau pintar hanya pintar menyakiti Tuhan, pintar menyerang nabi-nabi Allah, pintar menyerang hamba-hamba Tuhan. Untuk kebenaran kau tidak tahu. Tapi kalau serang nabi-nabi, tolak hamba-hamba Allah, tolak kebenaran, tolak pengajaran, kau memang jago. Makanya kalau bilang pintar melakukan kejahatan. Inilah kondisi Israel turun-temurun sampai di zaman Yesus. Ketika Yesus bicara kemerdekaan malah tersinggung. Diberkatilah jemaat FOJ di tempat ini yang kita sudah melayani bersama dari tahun ke tahun. Firman Allah yang datang tidak boleh kita konsep dari pikiran kita datang ke rumah. Pokoknya khotbah yang saya terima harus cocok dengan mau saya. Salah. Harusnya dari rumah berkat Tuhan. Apapun firman yang aku dengar, Tuhan tolong supaya hamba yang ikut firman, bukan firman yang ikut hamba. Amin. Kita ini harus ikut firman, kita yang sesuaikan dengan firman. Bukan kita bilang semoga Bapak Gembala ngomong ini, semoga pendeta tamu ngomong ini, saya punya masalah ini jadi dia harus sesuaikan. Tidak ada. Saya sudah ingatkan, sudah 5 kali ke Amerika saya selalu khotbah di gereja ini. Khotbahnya bisa beberapa kali, bukan berarti 5 kali khotbah, lebih dari 5 kali. Saya selalu ingatkan, ada khotbah yang kita dengar hari ini belum nyambung. 1 minggu lagi itu khotbah nyambung loh. Kita dengar khotbah minggu ini belum relevan. Dia relevannya 1 bulan ke depan. Allah persiapkan Anda dari sekarang. Allah ingatkan Anda dan saya dari sekarang. Karena Anda akan hadapi satu pergumulan 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, atau tahun depan. Tapi senjatanya diberikan dari sekarang. Karena firman Allah adalah pedang roh. Jadi jangan ada yang tidur kalau khotbah. Ya kita harus tahu ini. Murid-murid sama Tuhan Yesus lagi banyak mujizat, semua lagi indah. Ya Tuhan Yesus lagi viral-viralnya dan mereka kecipratan popularitas. Siapa sih nggak tahu Petrus? Siapa yang tidak tahu Yakobus? Mereka kemana-mana? Timnya Yesus ya. Pasti itu, pasti. Buktinya apa? Waktu Yesus ditangkap di Getsemani, di halaman rumah Kayafas, perempuan-perempuan itu datang lihat Petrus. Kamu kan biasa sama-sama. Tapi kalau Yesus lagi tok, pasti Petrus bilang, yes. Tapi ini masalah lagi kena tangkap. Kau salah orang. Iya kan? Lihat situasi, mengaku juga lihat-lihat keadaan ya. Menurut Petrus. Tapi kita bersyukur cerita Petrus dia jatuh tapi Tuhan angkat kembali. Seperti kita semua mungkin pernah jatuh. Tapi kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Haleluya. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus ini dalam keadaan aman, keadaan baik-baik saja. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang begini. Nanti kamu akan ditangkap loh. Nanti kamu akan diadili. Kamu akan disidang demi namaku. Kita lagi ada dalam zona nyaman. Tapi Tuhan khotbahnya apa? Kamu ditangkap. Waktu itu memang belum nyambung. Yesus terangkat ke sorga. Mereka pelayanan mujizat banyak. Tapi setelah mujizat kelompok iri hati mulai muncul. Ditunggangi setan. Akhirnya mereka ditangkap dan betul-betul diadili. Beberapa waktu lalu belum nyambung, sekarang nyambung. Amin saudara-saudara. Jadi kesimpulannya tidak ada firman yang pergi lalu kembali sia-sia. Tidak ada. Jadi pasang telinga, hati, perhatian sungguh-sungguh untuk terima kebenaran yang memulihkan kita. Amin.
Buang jauh-jauh sikap hati sombong yang tersinggung, buang jauh-jauh. Alkitab bilang orang rendah hati itu ditinggikan, orang tinggi diri itu direndahkan. Siapa sih yang mau hidup di dunia ini kita susah? Ya kalau ada tantangan tapi jangan sampai tabrak Tuhan lah. Amin. Justru harus rendah hati supaya ada masalah Tuhan angkat, keluar, lari, lewat dari masalah-masalah itu. Nah saudara-saudara, bicara tentang kemerdekaan Kristen. Seturut Yohanes 8 ayat 36 yang berkata, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak yang dimaksud di situ adalah junjungan agung kita, pusat pujian penyembahan kita, penguasa dunia akhirat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, dia memerdekakan kita dari apa? Yang pertama sudah pasti sudah singgung tadi, dia memerdekakan kita dari dosa. Penjajahan paling parah di dalam kolong langit ini adalah penjajahan dosa. Tapi kita bersyukur Yesus datang memerdekakan kita dari dosa. Kita dulu hamba kegelapan, hamba kelaliman, hamba dosa. Sekarang menjadi hamba kebenaran. Makanya dalam Roma 6 ayatnya yang ke-22. Roma 6 ayat 22, 1, 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi apa? Hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Upah dosa adalah maut, tapi kita dimerdekakan dari dosa. Makanya di ayat 23-nya dia ingatkan begini. Ayat 23, 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan kita. Beri tepuk tangan bagi dia. Kita semua orang berdosa. Semua keturunan Adam dan Hawa orang berdosa. Saya orang berdosa, bapak ibu orang berdosa. Dan dosa sekecil apapun, dosa yang paling kecil sekalipun, sudah cukup untuk membawa orang itu ke neraka. Tetapi puji Tuhan, Allah punya solusi. Tuhan tahu bahwa usaha apapun yang kita lakukan tidak akan mungkin menyelesaikan dosa. Mau pakai ritual Yudaisme? 1 tahun 1 kali dia punya kuasa pengampunan. Anda tiap tahun harus pergi ke Yerusalem, lalu bakar korban ya untuk pengampunan dosa. Tahun depan kembali lagi, tahun depan kembali lagi. Tapi Yesus mati di Golgota 1 kali untuk selama-lamanya. Bagi saya dan saudara, kuasa pengorbanan Yesus jauh lebih hebat dari ritual Yudaisme. Ini penulis Ibrani catat dalam Ibrani 9. Ibrani 9 ayat 13. Dia kontraskan antara kekuatan dan binatang dan darah Yesus. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, apalagi darah Yesus. 14, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin, saudara. Dia tidak perlu mati berulang-ulang seperti tiap tahun mati, tidak. 2000-an tahun yang lalu ya, melakukannya demi saya dan saudara. Amin. Saudara dan saya hanya perlu menerima undangannya yang berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Datang pada Yesus, maka segala dosa yang menjajah kita. Dosa itu kalau menjajah mengerikan loh. Kadang-kadang kita mau yang baik, tapi yang terjadi justru yang tidak baik. Itu kalau dosa sudah kerja. Ini kelihatan di beberapa data, saya tunjukkan ya. Di dalam Roma 7, mulai ayat 15. Makanya harus dimerdekakan, kalau tidak wah kita jatuh bangun. Sebentar bertobat, sebentar kumat, tobat kumat. Saudara lihat ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, kata Paulus, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat.
Dia benci dosa sebenarnya, tapi herannya jatuh lagi gitu loh. Bayangkan kalau Yesus tidak mati bagi kita, apa jadinya kita? Habis kita semua. Bahkan orang sudah bertobat aja masih bisa jatuh bangun. Tapi saya dan saudara bersyukur ya. Ini kita khotbah bukan untuk apa seolah-olah mempermainkan kasih karunia. Kalau ada orang mempermainkan kasih karunia, jelas ini orang akan dihukum Tuhan. Karena 1 Timotius Galatia 6 ayat 7 bilang begini. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah apa? Membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Tapi bagaimanapun saya mau jelaskan sedikit ya. Kita semua ini waktu terima Yesus, dosa kita diampuni. Kita masuk menjadi milik kepunyaan Allah. Saudara pernah dengar dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut? Saya beri keterangan sedikit ya. 1 Yohanes 5 ayat 16. 1 Yohanes 5 ayat 16. Ada dua jenis dosa menurut ayat ini. Ada yang mendatangkan maut dan ada yang tidak mendatangkan maut. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa apa? Yang tidak mendatangkan maut. Hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu siapa? Mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Kemarin saya seminar di Surabaya. Saya tidak tahu kalau yang hadir itu dokter semua. Saya ini STH Pak Daniel. Saya tidak tahu ya, saya diundang bicara aja gitu. Teman-teman dari gereja Pentakosta. Dan saya tidak tahu undangannya mahasiswa wajib hadir. Pikiran saya yang anak SMA baru tamat. Tahu-tahu mahasiswa itu mahasiswa S3. Darah Yesus berkuasa. Tapi saya tidak tahu, jadi kita nge-flow aja, ngalir, tanya saya jawab, tanya saya jawab, tanya saya jawab. Lalu selesai mereka bilang, apakah Bapak juga dokter? Tidak, saya cuman STH. Ya, wah, tapi mereka bilang, kok bisa begini-begini, segala macam lah omongannya. Saya bilang, saya hanya STH. Mungkin kalau ada kemurahan Tuhan saya mau sekolah, tapi karena padatnya pelayanan, susah mau sekolah bagaimana? Kecuali ada sekolah yang beri kemudahan kepada saya, bisa online. Oke. Saya sekolah dari rumah. Kadang-kadang ini ada di Amerika, kadang-kadang ada di Ambon. Jadi harus kalau mau kuliah ya kuliah online lah. Mereka bilang siap, kami siap bantu Bapak katanya. Mereka tanya ayat ini. Bagaimana Pak kalau ada orang yang berbuat dosa yang mendatangkan maut? Kita perlu doakan dia atau tidak? Saya munculkan ayat ini karena dalam ayat ini ada keterangan itu. Kalau dosa yang tidak mendatangkan maut boleh didoakan. Dosa yang mendatangkan maut tidak usah didoakan. Karena bagian akhirnya dia bilang tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Karena percuma. Karena ini dosa menghujat Roh Kudus. Satu-satunya dosa ya yang mendatangkan maut yang tidak bisa diampuni dan tidak perlu didoakan adalah dosa menghujat roh. Tapi saya bilang sama mereka, tapi ingat loh ya. Kalau para penulis Alkitab, biasanya Tuhan bukakan. Ingat, para penulis Alkitab yang 40 orang itu. Mulai dari Musa penulis pertama sampai Yohanes penulis terakhir. Itu jarak waktunya ada 1600 tahun tuh. Antara Musa sampai Yohanes anak Zebedeus penulis surat Yohanes dan juga penulis Wahyu. Saya bilang kepada beberapa penulis Tuhan memang kasih tahu. Ini dipilih, ini tidak dipilih. Tapi setahu saya tidak ada pendeta selepas zaman Alkitab atau siapapun yang diberi perkara istimewa di mana kita dikasih tahu yang ini dipilih, yang ini tidak. Saya rasa tidak ada pendeta yang tahu. Pak Daniel tahu? Saya rasa tidak ada yang tahu. Wah bahaya kalau kita tahu. Wah ibu ini kayaknya tidak dipilih nih. Kan kasihan. Baru kita muat di WA group, hati-hati dengan ibu. Dia tidak dipilih. Kan kasihan. Jadi mereka bilang, jadi bagaimana solusinya? Karena kita tidak tahu, ya kita doa saja, orang tidak tahu. Betul ya Pak Daniel ya? Kita tidak tahu. Memang ada kelakuan orang tuh yang menjengkelkan sampai kita curiga. Jangan-jangan ini orang ini tidak dipilih.
Tapi siapa kita, saudara-saudara? Amin. Karena ada orang tuh yang seperti Yudas, pelayanan, ujung-ujung bunuh diri. Tapi ada orang yang kayak Paulus, jahat luar biasa, ujung-ujung jadi pengkhotbah hebat. Siapa tahu? Jadi urusan, makanya saya jawab cari aman. Saya bilang, sudah supaya jangan pusing ya, karena saya juga beban pelayanan banyak ya. Doa saja semua. Sapa ke sapa, saya tidak tahu soalnya mau gimana dong. Nah kalau begitu, kalau dosa yang mendatangkan maut sudah pasti. Itu dosa menghujat roh, dan saya pastikan dosa itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang ada Roh Kudus. Itu hanya orang tidak ada Roh Kudus, makanya mereka menghujat roh, menolak roh, menghina roh, bahkan menolak Yesus. Tapi dosa yang mendatangkan maut itu, dosa yang tidak mendatangkan maut itu dosa apa? Itu dosa yang dialami oleh orang yang sudah bertobat dan sudah percaya Yesus. Kita sekalipun sudah bertobat Bapak Ibu, kita masih bisa jatuh. Makanya saya pernah jelaskan dan beri penekanan, beda fall in sin and live in sin. Kalau live in sin, tinggal dalam dosa, itu seperti orang buang bebek ke dalam kolam air. Biasanya kalau bebek masuk kolam, senang dia. Menikmati, celup kepala, break dance, Michael Jackson, segala macam. Bebek Jackson itu ya. Ada bebek begitu, masuk air senang. Beda sama ayam. Saudara buang ayam ke kolam, dia sentuh dikit dia keluar. Kita tuh harusnya kayak ayam begitu kalau jatuh. Yang namanya kita bisa salah ngomong, salah berpikir, salah motivasi. Iya toh Pak Daniel? Kalau begini siapa tahu motivasi saya, siapa tahu hati saya. Siapa tahu pikiran saya, nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Alkitab berkata kamu lihat perempuan dan menginginkannya saja, dalam artian menginginkan dengan nafsu, dengan birahi. Kamu sudah berzina dengan dia. Kamu benci orang, kamu pembunuh. Nah kalau yang di luar sih gampang, di dalam siapa tahu. Kadang-kadang di dalam busuk tapi di luar masih bisa senyum kan. Ketemu orang kita bilang, tambah cantik. Tambah cantik ya, terus maju. Bagian orangnya jalan cantik dari Hong Kong. Ini orang turunan iblis ini. Tadi Ngana bilang cantik. Sekarang orang jalan dia bilang cantik apaan, saya hanya kasih semangat aja. Jangan begitu dong, cantik-cantik betul. Ada orang jerawat, banyak dibilang jerawatnya udah gak ada ya. Kok gak ada, banyak banget. Maksudnya gak ada tempat lagi. Full. Sudah penuh maksudnya. Waduh ini orang. Nah Bapak Ibu terkasih, kita semua anak Tuhan sejati, kalau salah saya ingatkan, kita tidak sejahtera. Amin. Terasa kita udah lama gak ibadah, itu tidak sejahtera. Orang di luar Tuhan mau ibadah, tidak ibadah, mau 20 tahun biasa aja dia. Saudara yang cinta Tuhan tidak mungkin biasa. Anda akan terganggu, Anda akan cari hadirat Allah. Mau ibadah jam 5 pagi ke berapa ke jalan. Karena Anda akan terganggu. Itu anak Tuhan sejati itu. Bahkan Anda bukan bikin dosa, tapi karena alasan pekerjaan saja sampai Anda tidak bisa ikut acara penting di gereja. Aduh itu pikiran terganggu sekali. Aduh cepat selesai biar terlambat pun saya harus hadir. Kita saling salah, misalnya suami istri cekcok. Suami istri mana sih yang tidak cekcok? Saya ini banyak tapi tidak terekspos saja. Hari ini saya buka di hadapan Allah. Oh iya, hamba Tuhan, pendeta, khotbah keliling, hafal ayat. Kadang-kadang berantem. Tapi kita tidak akan tenang, kita tidak pakai gengsi. Oh saya laki-laki, saya laki-laki, haleluya. Alkitab berkata tunduklah, tunduk tidak. Sekalipun ada ayat itu bukan berarti menjadi rumus selalu istri yang minta maaf duluan. Bukan begitu Pak. Anda datang dahulu, mama papa minta maaf. Papa minta maaf, papa bodoh sekali. Mama bilang memang dari dulu kau bodoh. Masa duluan aja napa, ya kan? Orang demi keharmonisan rumah tangga kita punya anak mau gengsi-gengsian apaan? Kita Kristen ini kan monogami. Nikah sekali seumur hidup. Kalau pasangan meninggal baru boleh ganti baru. Jangan boleh meninggal sudah WA siap-siap. Ini saya lihat napas
Kayaknya corona sisa mulai masuk. Jangan begitu dong. Saya pernah di Kalimantan begitu Pak Daniel. Saya masih mahasiswa teologi praktek kan. Seorang bapak bersaksinya aneh banget. Majunya bukan salom. Alhamdulillah katanya. Serius saya kaget, ini orang dari mana? Ternyata memang dia orang Kristen di lingkungan orang Islam. Jadi dia bersaksi pun pakai alhamdulillah, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Istri saya nih lagi sakit-sakitan, tapi saya percaya firman Allah, Tuhan menyiapkan segala sesuatu baru tepat pada waktunya. Istri masih hidup. Oh itu saya khotbah, saya hantam dia habis-habisan. Saya tidak peduli mau Kalimantan ke mana ke, ini dosa di depan mata saya ini. Kesaksiannya hantam aja langsung, nanti pulang mau kacau-kacau gampang lah. Oh saya tidak bisa yang begitu. Sudah startnya salah lagi. Pakai acara bilang istri mulai sakit-sakitan tapi Tuhan selalu siap yang baru. Saya bilang udah mati belum? Mau ya jangan kurang. Masih artinya napas mulai satu-satu tapi tahan dulu. Aduh laki begini memang harus malaikat mau cabut segerain. Bikin penuh di bumi, haleluya. Nah kekasih Allah. Jadi kita semua masih bisa jatuh tapi tolong ya. Kalau sudah jatuh bangkit, ada yang salah minta maaf ya. Ada yang pokoknya jangan tutup-tutupi deh. Kayak Daud tuh, iya saya salah. Nabi Nathan datang, kau salah. Fungsi Nabi kan begitu. Sesuai fungsi firman Allah, menyatakan kesalahan. Ya kita dengar rendah hati aja, lembut hati. Saya Tuhan. Khotbah itu kan saya bilang, cermin bukan spion. Spion pakai lihat orang. Saudara punya spion mobil tuh pakai lihat orang kan. Spion motor, tapi cermin lihat diri. Iya, jadi kalau ada saya khotbah begini saudara bilang, wah ini pas sama suami saya. Ibu, itu spion tuh bu. Saya suruh cermin. Ya, jangan pendeta khotbah cocok Tuhan urapi pendeta ini. Saya susah sekali omong sama suami saya, tapi waktu Tuhan telah tiba. Haleluya, pembalasan adalah hak Tuhan. Hantam terus Pak. Terus Pak. Jangan Ibu, jangan. Biarnya aja Roh Kudus bekerja. Ibu gak usah ikut bekerja ya. Ibu diam di situ sambil bilang kapan bagian saya. Amin. Oh gitu cara dengar khotbah, kan cermin. Ini spion terus. Pendeta ini cocok sama majelis yang itu katanya. Loh, kok cocoknya sama orang terus, tidak pernah cocok sama Anda. Tarik dong ke diri Anda, pasti ada yang cocok lah. Amin saudara-saudara. Sekalipun kita jatuh, tapi Yesus yang sudah mati itu kasih tahu, dia mati satu kali. Saya tidak ajak saudara, saya tidak beri rekomendasi kita sengaja bikin dosa, bukan. Mari kita baca ini ayat 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Ayat 1 bilang begini. Haleluya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya apa? Kamu jangan berbuat dosa. Tapi Yohanes kemudian sadar, tapi ini kan manusia biasa, bisa jatuh. Makanya dia lanjut. Namun jika seorang berbuat dosa sudah dilarang, tapi katakanlah dia jatuh, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, itu Yesus Kristus yang adil. Amin. Makanya kalau tiap kali perjamuan kudus di gereja, Tuhan saya bilang begini, waktu kita mengaku dosa, Tuhan bilang Tuhan ampuni segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Perhatikan, ini ayat bilang begini. Jika kita mengaku dosa kita, ya, tunjukkan ayatnya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga apa? Ia akan mengampuni dosa 1, 2 atau segala. Segala dosa kita dan menyucikan kita dari apa? Segala kejahatan. Apa pengertian segala? Saudara kalau belajar teks Yunaninya, pengertian segala di sini dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang mungkin terjadi di depan. Nah ini yang perlu ditekankan. Karena ada kalimat mungkin terjadi di depan. Tolong jemaat jangan salah mengerti. Seolah-olah kami beri rekomendasi. Oh kita sengaja jatuh di depan. Bukan. Kita tidak tahu perjalanan ke depan. Kita bisa salah dalam banyak hal. Kalau Anda jatuh di sini, setan langsung datang mendakwa Anda dan berkata, kamu penipu, kamu tidak layak, kamu tidak usah pelayanan lagi, kamu tidak usah ke gereja lagi. Dalam nama Yesus tolak. Itu dari setan.
Dosa yang di depan pun sudah dibayar sekaligus. Kita hanya kembali dan mengatakan ampuni hamba. Biasanya cara Tuhan bertindak bagaimana? Banyak berkat dari diri kita yang hilang. Itu aja. Saudara jangan salah. Musa tidak menghormati kekudusan Allah. Berkat yang hilang apa? Dia tidak masuk tanah Kanaan. Itu bagi dia hilang kesempatan. Dia sudah pimpin capek-capek itu bangsa. Tuhan bilang, lihat dari jauh. Daud jatuh dengan Batseba, tapi Anda lihat Tuhan hajar keluarganya gila-gilaan. Tapi apakah Daud tidak masuk surga? Tidak mungkin. Apakah Musa tidak masuk surga? Tidak mungkin. Dia tidak masuk tanah Kanaan, artinya kehilangan berkat jasmani. Tapi di Gunung Tabor, ketika Yesus mengalami transfigurasi, dua orang yang Tuhan izinkan turun, Musa, Elia. Saudara, makanya tetap kita berusaha jangan, kalau tidak banyak berkat yang bocor. Kalau berkat materi tidak hilang, yang hilang apa? Damai kita. Allah bisa kasih kita rasa gelisah, khawatir, padahal semua ada. Kok makan cukup, kulkas makanan lengkap, setel televisi acara, tapi kok tidak damai ya? Salah satu bentuk penghukuman Tuhan, dia kirimkan satu keadaan hati yang kacau balau. Mau lihat saya buktikan ayatnya? Ulangan, nah ini kadang-kadang saya makan puji tapi tidak hafal ya. Saudara tolong dukung doa dulu. Ulangan 28 ayat 46, 46 dulu. Mel atok. Saya ulang-ulang, buka tapi tidak terbuka ya. 47 langsung aja ya. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati. Walaupun apa? Kelimpahan akan segala-galanya. Saudara kalau baca terus, aduh banyak sekali akibatnya gara-gara dosa. Banyak berkat hilang. Bahkan banyak masalah, bahkan sakit penyakit datang. Tapi yang mau saya soroti seturut yang saya bilang tadi, masalah hati. Lompat langsung 65 bro. Ini kan 47 toh, 65. Engkau tidak akan mendapat ketentraman. Konteksnya masih sama. Gara-gara tidak mau taat, tidak mengasihi Tuhan segenap hati. Mulai aneh-aneh, mulai lebih cari berkat daripada sumber berkat. Ini ayat bilang, engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu. Dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang apa? Gelisah, mata yang apa? Penuh rindu, dan jiwa yang apa? Merana. Itu Tuhan yang kasih. Salah satu bentuk penghukuman Allah, mungkin berkat materi tidak turun, tapi damai tidak ada. 6. Hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam. Engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Gelisah, terkejut, khawatir, merana, gundah gulana. 6-7. Pada waktu pagi engkau akan berkata, kalau malam sekarang. Pagi dia minta malam, pas malam dia minta pagi. Aneh ini orang. Saudara lihat ini. Ya, pada waktu pagi engkau akan berkata, kalau malam sekarang. Dan pada waktu malam engkau akan berkata, kalau pagi sekarang. Karena kejut memenuhi hatimu dan karena apa yang dilihat matamu. Saudara-saudara, anak Tuhan, Tuhan pasti sudah merdekakan kita. Tapi saya perlu jelaskan, kadang-kadang yang sudah dimerdekakan ini juga aneh-aneh. Jadi tolonglah, kalau ada yang tidak beres, kita bereskan malam ini. Karena topiknya kemerdekaan, pulang harus plong. Ya, yang jatuh bangkit, hal-hal yang sudah harusnya kita buat tapi kita tidak buat lagi. Saat teduh, doa pagi, doa puasa apa, tolong bertobat dong. Jangan kendor, api Tuhan tidak boleh kendor dalam diri kita. Mau orang tua, orang muda, semua. Pelayan-pelayan, apalagi aktivis gereja. Tuhan sudah merdekakan kita dari dosa. Amin. Yang kedua, jikalau anak itu memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Yang pertama dari dosa, yang kedua dari hukum Taurat. Saudara, hukum Taurat itu sangat memberatkan. Tapi kita tidak lagi di bawah hukum Taurat sejak Yesus mati bagi kita. Prinsip hukum Taurat itu, kamu harus melakukan hukum Taurat terus menerus. Kalau kamu tidak lakukan, terkutuklah kamu. Ini kelihatan di Galatia 3 mulai ayat 10. Galatia 3 mulai ayat 10. Jemaat baca ayat 10
1, 2, 3. Anda lihat ini. Kutuklah orang yang tidak setia. Tidak setia itu artinya tidak terus menerus. Jadi tuntutan hukum Taurat harus terus menerus. Ya, jangan bersinah itu terus menerus. Ingat hari Sabat itu terus menerus. Tidak boleh bolong. Nah bayangkan kalau satu salah. Hukum Taurat punya prinsip satu salah. Sekalipun kita sudah lakukan 9, salah semua. Nanti saya tunjukkan ayatnya ya. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan, bukan hanya tidak setia, segala sesuatu. Nah kira-kira siapa di antara kita yang mampu setia terus melakukan segala sesuatu? Saya yakin tidak ada yang bisa. Karena tidak ada yang bisa itulah Yesus turun ambil alih ini. Kalau tidak kita selesai. Makanya di ayat 13, langsung saja ayat 13 bro. Dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi pada waktu Yesus mati di salib bukan hanya dosa, tapi kutuk hukum Taurat itu dibebaskan dari kita. Jadi kita nggak diikat lagi oleh hukum Taurat, hukum namanya ceremonial law, hukum tata cara. Harus disunat lah ya. Tidak boleh hari Sabat itu tidak boleh bikin apa-apa selain ibadah lah ya. Kalau ada apalagi menyangkut kalau orang melahirkan di situ itu rabi-rabi Yahudi menambah hukum Sabat itu kurang lebih 100 lebih. Mereka tambah sendiri. Makanya Yesus datang, Yesus suruh murid-murid petik gandum, mereka protes. Yesus bilang saya Tuhan atas hari Sabat. Yang atur hukum Sabat itu saya bukan kau. Masa kalau orang sakit hari Sabat kita tidak boleh tolong? Ya tidak mungkin, harus tolong dong. Tapi waktu itu tidak boleh. Sudah mau melahirkan, sudah bukaan 8 ini. Hari Sabat, saudara. Mereka tidak akan tolong. Mereka bilang buka sendiri. Ini kan saudara punya mangga sudah matang ya. Tapi mau hari Sabat, jangan ambil. Pas hari besoknya sudah diambil sama paniki. Paniki kelelawar kan? Menyesallah kau karena paniki tahu hari Sabat kita makan duluan. Hancurlah kita. Hari Sabat penuh kemuliaan. Hari berikut luka di hati. Karena paniki duluan ambil mangga. Haleluya. Macam-macam aturan mereka. Makanya Yesus datang tuh. Kalau Matius 11 ayat 8 tadi sebenarnya konteksnya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Bebannya gara-gara apa? Gara-gara Taurat yang ditambah-tambahkan itu. Masalah makan minum lagi. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Tapi ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan bilang saya batalkan itu semua. Mau lihat ayatnya? Efesus 2. Ayat 15 bagian A. Jadi kita tidak alergi lagi. Makan minum apa saja makan. Asal cek darah ya, obat kolesterol, asam urat siap juga. Jangan apalagi aduh saya datang ke Amerika nih makan terus. Istri saya bilang bapak obat semua sudah bawa, sudah sayang. Di mana tadi Efesus 2 ayat 15. Dia bilang begini. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan, ini datanya jelas, hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tapi saya perlu beri keterangan ya supaya jangan kebablasan. Hukum Taurat itu ada 3 jenis ya. Moral law, civil law, dan ceremonial law. Hukum moral, hukum pemerintahan, dan hukum tata cara. Yang dibatalkan dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah hukum tata cara. Sunatlah segala macam makan dibatalkan. Makanya kita bebas makan B2 mau RW mau segala macam. Asal jangan RW di Amerika langsung borgol. Iya kan? Tapi kalau Manado NTT apapun di meja ratakan, meja bergelombang. Haleluya. Apalagi kalau khotbah Sukaringat begini nih. Sadar. Iya kan? Hukum pemerintahan kalau ada yang bersinah tangkap, dirajam dengan batu sampai mati. Ketemu penyesat, dirajam dengan batu sampai mati. Itu dibatalkan.
Tuhan beri keleluasaan setiap negara pakai hukumnya sendiri, bukan pakai hukum Israel. Kita Kristen tapi tidak terapkan hukum Israel seperti itu. Bayangkan kalau asal ada sesat dirajam dengan batu mati. Wah, kasihan dong. Kadang-kadang yang sesat ini juga dia tidak tahu, dia tidak bermaksud menyesatkan, tapi belum belajar sungguh-sungguh, akhirnya salah gitu loh. Saya sendiri rasa pernah sesat. Saya pegang pandangan-pandangan yang keliru. Tapi saat belajar dari pendeta lain, belajar dari yang lebih senior, yang lebih tahu, wah saya salah ini. Akhirnya kita dibuat jadi baik. Tapi kalau pakai hukum Israel, habis. Tidak pakai alasan, saya tidak sengaja, saya belum belajar, lempar. Saya tidak sengaja, apa penyesat mati. Padahal memang kita tidak bermaksud menyesatkan, hanya pemahaman kurang. Kan begitu, makanya kalau ada orang salah-salah sedikit saya hanya kasih masukan nasihat aja sebagai saudara. Perhatikan baik-baik ya. Kita bukan kompetitor, kita bukan serang menyerang, bukan. Saya mengasihi Anda punya pengaruh besar. Kalau Anda punya pengaruh besar tuh ajar yang benar, pengaruhnya besar. Salah pun pengaruhnya besar. Itu yang saya khawatirkan sebagai umat Tuhan. Karena Alkitab yang jarang sebut jemaat palsu, paling banyak tuh nabi palsu. Kenapa? Karena bicara, ngomong. Makanya harus hati-hati. Zaman ini tambah ngeri loh. Kita harus pembuktian data jelas. Nah, yang dibatalkan cuma itu, moral law yang 10 hukum dengan segala penjabarannya itu tidak dibatalkan. Justru itu diringkas oleh Tuhan menjadi 2 hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatanmu. Kasihilah sesamamu seperti apa? Dirimu sendiri. Karena hukum 1 sampai hukum ke-4. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat patung berupa apapun dan seterusnya untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Hukum 1 sampai hukum 4 mengatur hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan. 5 sampai 10 itu sama. Mulai dari hormati ayah dan ibu. Jangan membunuh, jangan bersinas. Terus sampai jangan mengingini milik sesamamu. Itu horizontal. Makanya dibuat jadi 2 saja. Begitu 10 hukum itu tetap berlaku ya. Jangan bilang oh dibatalkan berarti berzina bebas. Jangan. Itu hanya ceremonial law dan civil law. Itu keterangan perlu tuh, takutnya kebablasan. Tapi kita bersyukur kita dibebaskan. Amin. Kita tidak terikat dengan hukum Taurat ini. Kalau orang sunat karena alasan kesehatan silakan. Tapi kalau sunat dengan tujuan mau selamat tidak boleh kata Paulus. Iya. Oh saya ini belum sunat ini neraka ini kata siapa? Nggak ada urusan sunat-sunat di sana. Tapi kesehatan keep going, tidak ada masalah. Ya, mari perhatikan Galatia 5 ayat 1 dan 2. Ayat 1 jemaat baca 1, 2, 3. Yang dimaksud di sini hukum Taurat itu ya, khususnya ceremonial law atau hukum tata cara. 2. Saya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ayat 3 sama-sama. 2, 3. 2, 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sedangkan Paulus ngomong kalimat terakhir, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat sebagai sindiran. Kasih tahu bahwa tidak ada yang mampu. Jadi kalau kau sunat kau taat semua. Bisa kau? Tidak mungkin bisa. Seperti yang saya bilang, bikin 9 salah satu salah semua. Yakobus 2 ayat 10. Yakobus 2 ayat 10. Haleluya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ya apa? Bersalah terhadap seluruhnya. Nol lagi. Sudah bikin semua tapi lihat lawan jenis yang bukan pasangan kita, ada nafsu atau lihat video ada sedikit erotis, kita mulai pikiran juga kacau, salah semua. Maka jelas kita diselamatkan karena anugerah. Kita berbuat baik sebagai bentuk syukur kita karena kita sudah diselamatkan dan berkaitan dengan upah kita di sorga nanti. Ya, karena orang mati itu perbuatan baik diperhitungkan, bukan sebagai menyelamatkan, tapi kesalehan kita dicatat semua. Upah kita ada di sorga. Makanya saya pernah bilang, tidak mungkin upah saya sama dengan Paulus, itu tidak mungkin itu. Saya yakin Paulus lebih besar. Paulus tidak pernah naik pesawat.
Iya tuh, kita pelayanan naik pesawat sana sini. Paulus jalan sini dilempar batu sampai hampir mau mati, dikira mati, hidup kembali, karam kapal. Jadi saya yakin Paulus, Petrus, makanya mereka tuh dapat tahta khusus. Di sorga tuh ada tahta 12 rasul. Dipersoalkan itu, nanti yang kan Yudas tidak ada, tapi yang satu tuh siapa? Matias atau Paulus? Kita tidak tahu. Lebih baik kita bertobat. Saya masuk surga toh nanti bertanya langsung. Saya juga tidak tahu. Saya sudah coba cari referensi, konkordansi. Sudah mal ke surga saya kau cek sendiri. Makanya bertobat. Jangan tidak bertobat, kau tidak akan tahu. Kamu hanya tahu saya tetangga mana di neraka. Terakhir, benar-benar terakhir. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Kita merdekakan dari kematian. Amin. Dosa, hukum Taurat, maut. Upah dosa adalah maut. Tapi anak Tuhan selama ini sebelum Yesus mati di Golgota, sebelum dia percaya Yesus, dia terus diberi intimidasi. Ibrani 2 ayat 14 bilang begini. Ibrani 2 ayat 14. 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia Tuhan Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Tuhan Yesus ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 15. Ya 15, masih ada ayat enggak 15? Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka, perhatikan, membebaskan mereka yang seumur hidup berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Tapi waktu Yesus mati di Golgota, dia merdekakan kita dari dosa, dia merdekakan kita dari kutuk hukum Taurat, dan dia merdekakan kita dari ketakutan terhadap maut. Sebab Roma 8 ayat 1 mengatakan tidak ada penghukuman bagi orang yang hidup dalam Kristus. Yohanes pasal 5 ayat 24 mengatakan siapa percaya kepada Yesus dia dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Ini ayat terakhir. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Oleh karena itu jemaat, kalau kita sudah dimerdekakan seperti ini, pesan saya sebagai hamba Tuhan, mari gunakan kemerdekaan ini untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ini lebih terakhir lagi ya, betul-betul terakhir. 1 Petrus 2 ayat 16, mari kita berdiri bersama-sama. Kita hanya baca saja lalu kita akan nyanyikan pujian. 1 Petrus 2 ayat 16, 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Teman-teman pemuji, pemusik, saya silakan. Haleluya. Tuhan baik.